Selamat datang di Baja Journey bersama saya Volan Munggio dan Coach Dedi Irmawan. Oke, apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kali ini liputan agak sedikit berbeda. Kita akan ngebahas tentang nunchaku. Nah, ini salah satu alat yang sangat efisien sekali. Bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk latihan dan juga untuk menambah kreativitas selain untuk bela diri. Nah, untuk itu kita langsung tanya-tanya kepada Coach Dedi. Tapi sebelum itu, lihat yang satu ini. Oke, nah Coach, ini bisa ceritakan sedikit tentang sejarah dari nunchaku ini. Gimana sih kok bisa muncul istilah nunchaku ini? Iya. Jadi nunchaku ini bahasa Jepangnya ya. Iya. Jadi kalau dulu munculnya itu kan masih perdebatan tuh antara China atau Jepang. Iya. Nah, tapi kalau secara sejarahnya yang paling lama di Jepang, yaitu Kepulauan Okinawa. Oke. Pada zaman itu kita udah nggak boleh bawa senjata tuh. Iya. Ya kan, pedang-pedang udah disingkirkan. Di situ kan zaman masa itu samurai udah nggak dipakai. Tapi banyak perampok. Akhirnya para petani memodifikasi alat-alat pertanian menjadi alat bela diri. Oke. Nah, kalau ini, karena kita bahas ini dulunya adalah buat ini perontokan bulir padi tuh. Oh. Kalau di sini alu. Iya. Cuman dulu ini panjang, ini pendek. Jadi begini kalau di Jepang. Oh. Nah, kalau di ini kan di sini kan. Iya. Nah, kalau di Jepang begini. Dua. Oh, jadi dia tetap ada talinya ataupun rantainya saat Waktu itu belum. Oh, waktu itu belum ya. Nah, ketika banyak perompak, dia itu dengan kreatif menyambungkan ujung satu dengan yang lainnya dengan ekor kuda. Wow, sangat kreatif banget. Iya, itu pertama kalinya. Saya baru tahu loh nih. Mungkin saya rasa teman-teman Baja Journey yang juga pecinta bela diri akhirnya menambah wawasan. Dan saya juga agak sedikit surprise bahwa ini ternyata bukan dari China, tapi emang sejarahnya emang dari Jepang. Tapi terkenalnya sampai di luar negeri gitu. Nah, sekarang ini Mas Dedi sendiri adalah saya adalah Ketua Umum Indonesia Nunchaku Club. Nice, akhirnya Baja Journey bisa langsung wawancara kepada ketuanya. Nah, ini berdiri sejak kapan? Berdirinya sejak 2008. 2008? Ya. Lama banget ya. Bisa berdirinya itu sejarahnya bagaimana? Iya, jadi teman-teman tuh kita dulu kan ada forum bela diri kan di internet itu, zamannya forum kan dulu kan. Nah, kita, itu Kaskus ya kalau nggak salah. Betul. Kaskus. Forum Martial Art Kaskus. Iya, itu rame tuh di situ. Itu sumber-sumbernya keluar banyak bela diri kan. Nah, di situ kita membahas mengenai nunchaku. Iya. Nah, kenapa kita nggak bikin perkumpulan aja nunchaku? Namun yang kita bawa adalah freestyle. Iya. Kenapa begitu? Kalau kita bawa fight style akan ada rasa dominan nanti. Betul. Punyaku. Oke. Kalau pakai freestyle orang bebas berekspresi. Padahal yang bikin itu 8 orang itu jago-jago bela diri semua. Oh. Jadi kita juga belajar freestyle jatuh-jatuh begitu dari awal demi terciptanya Indonesia Nunchaku Club. Di mana prinsipnya adalah nunchaku itu sebagai alat permainan yang menyenangkan. Yes, benar. Selain udah jelas-jelas ini adalah berdirinya di bela diri. Betul. Iya, kalau secara otomatis juga gerakan apapun itu ya itu kan bukan untuk mukul. Iya, jangan deket-deket. Kalau nggak mau kena jangan deket-deket gitu ya. Nah, ini uniknya sekarang ini kan kalau dulu kan gerakannya cuma itu aja. Dengan berkembangnya waktu, gerakannya udah mulai mulai berkreasi. Betul. Saya melihat ada yang dia muter di sini, muter sini lagi. Dulu kan cuman saya samping sini ya. Dan saya rasa semua laki-laki ya dari nonton film langsung beli nunchaku, langsung belajar sendiri. Tapi sekarang ini lebih enak, sudah ada kelasnya. Nah, ini di daerah mana? Kalau untuk yang belajar? Kita di sini sekali lagi di Tangerang. Ya. Menuju Karawaci. Oh, di Karawaci. Ya, jadi kalau klub juga ada di sini, kelasnya juga tersedia. Oke. Kalau kelasnya kita mengajar ada kurikulum, gurunya juga profesional dan certified. Jadi dari INC kita bisa kasih keluar sertifikat, dia ngajar, berarti dia udah pelatih yang bagus. Oke, nice. Nah, kan kalau udah ngomongin tentang komunitas, berarti kan
di setiap daerah juga ada. Apakah emang hampir di Pulau Jawa ada atau di luar Pulau Jawa juga ada? Ya, kita tersebar di Indonesia, bahkan di luar negeri ada. Bahkan di luar negeri. Betul, teman-teman yang kuliah di Mesir, teman-teman yang jadi pekerja di luar ya, di Malaysia itu ada. Iya. Di Hong Kong ada. Nah, ini ada kompetisinya nggak sih sebenarnya? Ada. Ada ya? Oh. Offline maupun online. Nah, karena gini, biasanya kalau komunitas itu kan ya paling ya nongkrong, do something, tapi ya bilang kayak nggak ada prestasinya. Ternyata emang justru karena komunitas ini ada prestasinya. Ada. Jadi kita memang sengaja bikin INC ini sebagai wadah ya berkumpulnya penggemar dan praktisi nunchakunya. Supaya apa? Kita wadahi, supaya kita bikin ekosistemnya ya. Orang-orang yang suka nunchaku, kita mau bikin apa nih? Pertandingan, ayo. Gathering tiap tahun, ayo. Keren. Ya, kita mau tanding sama orang luar negeri via online, ayo. Semua udah kita lakukan. Wow, amazing, keren banget. Oke, untuk itu kita langsung kita mulai untuk latihannya. Basic-basicnya yang paling standar banget, Untuk teman-teman di rumah kalau nggak ada nunchaku, cari aja handuk. Iya betul. Handuk ataupun kayu sedikit kali ya, yang agak sedikit. Nah, tapi tetap kalau bisa beli nunchaku. Oke, ini basicnya gimana nih untuk awal biasanya? Jadi begini, sebelum kita berlatih nunchaku itu harus paham mengenai senjata itu sendiri kan, karakteristiknya dan flow-nya. Ya, berbeda dengan stick yang lurus, dia mempunyai konektor sehingga dia lebih liar. Kita akan bahas dulu kenapa orang bisa cedera. Karena begini, kita itu memposisikan, saya sengaja dari samping biar kelihatan. Ini memposisikan seperti ini ya. Nah, jadi dia harus garis lurus nih. Kalau kita mau gini, ini setir, ini kemudi kita. Orang biasa kena di sini karena ininya miring. Tangannya miring sedikit dari depan supaya kelihatan. Tangannya miring sedikit, dia akan berpindah lintasan. Itu yang bikin kena kepala. Kemudian kalau yang bisa kena sikut, yang ini, ya orang biasanya begini. Nah, pepak kena sini. Kenapa? Karena dia dibuka tapi tidak kontrol. Tidak kontrol artinya dia akan memukul sendiri. Ini foam. Nah, itu yang pertama saya kasih tahu. Caranya supaya tidak cedera. Nah, sekarang pas sekolah nih. Coba. Jadi ini awal gini ya. Ya, ini bouncing, ini untuk memantulkan ya. Ini bouncing. Ketika ke badan kita itu agak sedikit ditarik, jadi pantulannya hanya menempel. Hanya nempel. Iya. Ini bouncing atas bawah. Nah, ini kalau freestyle juga bisa. Fight style juga bisa. Kalau dari sini kita nanti X bawah atas. Asik. X bawah atas. Udah, silakan coba. X bawah atas. Alright. X bawah atas. Dari atas berarti ya? X bawah atas. Betul. Nah, ini kita X seperti bawah atas. Simple as that, gitu kan? Iya. Nah, itu mengenai basicnya untuk striking sama bouncing ya. Ada yang namanya passing. Passing itu mengoper. Yang kalau kita tahu itu kayak begini kan? Iya. Nah, itu sekarang ada banyak sekali teknik passing. Betul. Ya, kalau kita lihat perkembangannya ya. Nah, itu. Saya agak sedikit aneh ngelihat sekarang. Ada aja passing-passingnya mereka yang bikin semakin berkembang. Tekniknya mereka semakin kreatif. Bahwa ya, jadi bisa dibilang untuk teman-teman yang ingin belajar ini tuh jangan khawatir, justru akan menambahkan intelektual kita. Betul. Terus mencoba, apalagi. Oh, gerakan ini kayaknya sepertinya bisa. Tapi sebelum akan masuk mulai, saya lagi penasaran dengan yang samping. Karena ini sekali lagi bahwa ini tidak boleh agak jauh ya. Karena emang benar untuk kalau jauh kena sikut ya. Ternyata emang benar-benar harus rapet. Kalau bouncing ini kanan kiri kan, jadi dia bouncing. Bouncing itu tujuannya untuk conditioning. Tapi ini bukan hitting ya, bukan memukul. Jadi gini, prinsipnya begini. Lihat ya, dari sini. Kalau kita pukul orang itu sekencang cepat mungkin, tapi dia stall di sini. Lihat, stall. Jadi pas nyampe sini ya, pelan. Hitnya cepet, tapi sampai sini, tuh pelan. Itu yang harus dikuasai banget karena pengontrolan energi. Energi yang kita kasih sama dengan energi yang nggak kita tarik. Tapi seperti ngerem, kita nggak bisa langsung jerak, nggak bisa. Iya. Kalau ngerem langsung dia lihat snapping. Jadi ngeremnya pelan, tuh. Jadi dia stall, ya tuh.
Kalau orang nggak bisa ngerem, nanti dia, lihat, kalau udah tahu kontrol flow, main nunchaku jenis model apa aja, gampang. Bisa. Oke, kita coba ya. Tapi sebelum itu, Gimana? saya agak sedikit amazing karena jujur aja, selama ini kan saya latihan otodidak. Tapi ternyata dengan adanya informasi seperti ini, saya baru kebuka. Karena apa? Karena jujur aja, saya juga baru lihat tadi itu bahwa saat untuk bounce dan untuk hitting sendiri pun ternyata ada tekniknya untuk ngerem ya. Ya, itu berbeda. Sangat berbeda. Ini baru pertama kali ada di Budget Journey informasi yang seperti ini. Jadi nggak langsung, ayo. Apalagi sendiri Mas. Iya, apalagi teman-teman nih untuk yang pingin ya kalau bisa jangan gaya-gayaan, apalagi baru SMA yang sering banget saya lihat untuk tawuran begitu. Itu berbahaya, itu sangat berbahaya. Apalagi jangan sampai jangankan niat untuk nyerang, karena kalau tidak menguasai bisa kena diri sendiri. Iya. Oke, apalagi nih? Ya, Mas untuk coach. Pola mau coba yang tadi bouncing Ya. ini, Iya. supaya ada oleh-olehnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Oh iya. Ya, kenapa kalau kita lakukan seperti ini, you hit yourself. Yes. Ya, jadi dia harus ada tekuan di sini. 3, 4. Ya. Oh. Nah, nanti akan digabungkan 1, 2, 3, tuh kan? Tuh. Oh. Itu simple tapi keren. Iya, itu keren. Itu yang Simple tapi keren. Itu yang paling bagus dalam ilmu bela diri menggunakan senjata. Oke. Ini X bawah atas, Bouncing 1, bouncing 1, 2, 3, 4. up. Yes, back again. Baik. Oke. Set. Yes. Salah. Atas, bawah. Yes. Up. X. Bawah atas, bawah. Plus. Alright. Cakep. Enak banget ini. Tapi biasanya kita kan orang yang bisa kanan. Biasanya kagak ke sebelah kiri, itu gimana cara ngelatihnya? Ya, untuk cara melatih sebelah kiri, ya justru harus bagus kita latih seimbang kanan dan kiri. Iya. Kenapa? Karena akan melatih otak kita. Iya, Kanan betul. dan kiri. Oh. Dan nunchaku ini salah satunya, kita sarankan untuk bisa memulai dengan kanan dan kiri. Iya. Kita dominan kanan karena kebiasa dari kecil itu beat kita kanan. Iya, kanan. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menyeimbangkan mulai belajar atau di double portion. Ini 10 kali, 20 kali. Oh. Press begitu karena kita udah ketinggalan jauh. Iya. Atau main langsung double. Malah main langsung double ya? Iya, jadi akan mudah saja. Saya pinjam Coba, ya. iya. Awalnya kan seperti ini kan. Nih, seperti ini aja. Ya kan? Yang saya ajarin tadi kan? Iya. Dari sini langsung tadi segitiga seperti ini. Jadi dua-duanya akan gerak atau ini gerak sini. Itu baru yang bersamaan. Terus ini yang tuh. Dia akan belajar begini. Ya. Nah, X tadi X sendirian. Iya. X bersamaan. X berkejaran, ya kan? X berkejaran. Nah, kembali lagi seperti itu. Wah. Itu juga ya itu ada tahapnya. Ada tahapnya ya. Ada ritmenya juga kan tadi, nggak cuma sama. Iya, betul. Ada asimetris, ada ini. Iya. Luas sekali. Nah, untuk itu, untuk para pemula sebaiknya carilah nunchaku yang seperti ini. Kenapa saya milih ini? Ini lebih baik untuk yang baru belajar, biar nggak kena tulang, apalagi kepala. Ini bahaya juga nih kalau kena gerakan-gerakan dari belakang ya. Betul. Itu berbahaya banget. Jadi yang kita tekankan tuh Mas Molan ya, Iya. bermain nunchaku itu bukan masalah jagonya, tapi berapa safety-nya nih yang kita perhitungkan ya. Itu dia. Safety yang paling utama, mulai dari alatnya sampai gearnya apa, gitu kan? Kalau kita ada nunchaku combat namanya atau nunchaku fight, itu kita pakai gear juga yang aman. Wah, ini emang bener ya, namanya juga bela diri ya, seni bela diri, berarti emang bukan dicari jagonya, tapi ya safety-nya. Kalau safety, dia mengenal tentang safety, tahu cara menggunakannya, secara otomatis akan jago dengan sendirinya. Apalagi latihannya terus menerus ya. Betul. Konsisten. Tadi aja 10, 20. Gimana kalau umpamanya tiap hari dia lakukan sampai 1000 kali. Betul. Wah, itu keren. Nah, ini kan biasanya lebih ke basicnya. Betul. Tapi yang sekarang ini saya akan tanya, bagaimana sih caranya menggunakan ini
untuk self defense. Self defense. Iya, untuk Oke. self defense. Untuk self defense kita pakai bahan yang beda ya. Iya, iya. Meskipun ini adalah foam ya, Iya. tapi masih still terlalu Masih. keras ya. Ya. Masih terlalu keras ini. Meskipun ini empuk ya, tapi kalau kita dengan teknik yang benar masih sangat menyakitkan. Iya. Nah, Oke. sebentar. Terima kasih. Tolong dibawa. Nah, kita akan pakai yang model seperti ini. Nah, jadi teman-teman di Indonesia itu bersyukurlah kita punya produsen-produsen yang selalu berkreasi. Iya. Mau kebutuhan apa mereka bisa bikin. Nah, ini untuk combat. Combat ini foam juga tapi dia yang lentur. Oke. Ya, jadi kayak gini, ini hit yourself ini jangan tiru ya. Ini khusus nunchaku ini aja. Nggak apa-apa. Coba. Nggak Oh iya nah. kenceng doang. Nggak apa-apa. Tuh, nggak apa-apa. Kenceng doang. Jadi ini untuk digunakan untuk pertandingan kemarin tuh. Dan kita butuh Ini nggak pakai glove aja nggak apa-apa. Gimana kalau pakai glove, pakai headguard? Jadi untuk teman-teman yang punya anak untuk ikut ini nggak masalah. Nggak masalah. Justru ini menambahkan kreativitas dan keberanian ya. Karena kalau combat itu kan teknik bagus, tapi kalau nggak berani masuk tetap aja ya. Betul. Tapi tetap kita di pertandingan harus pakai standar glove. Oke. Kenapa? Kan ada orang-orang yang punya tangan kayak tadi. Sama ya, sama. Rasanya beda. Ada Iya. sedikit sakit. Iya. Kalau Itu apa? gimana caranya tuh? Jadi ada tekniknya. Oke. Meskipun ini alatnya hanya empuk, tapi kalau kita tahu tekniknya, penyaluran tenaganya, sakit juga. Itu sakit walaupun Ini yang Nah, tadi saya demokan nggak sakit. Tapi gimana kalau yang seperti ini terus gimana kayu atau besi ya? Aduh, nauzubillah min zalik. pesan saya jangan dipukulin ke orang. Iya. Bahaya, bener. Iya, emang sebenarnya semua bela diri pun jangan digunakan yang Iya. tidak baik. Betul. Gunanya bela diri adalah membela diri. Oke, nah selain itu, tadi kan kita sudah tahu nih. Ya. Gimana kalau saat kita biasanya gerakan apa yang akan dilakukan saat ada penyerangan? Baik, oke. Terima kasih. Jadi ini kita seolah-olah pisau ya. Iya. Nah, jadi melawan pisau. Ini rubber ya, ini rubber bisa dilihat. kita lakukan Jadi safety aman ya. banget. Oke. Pisau ya, kalau udah jarak segini, ini bukan jarak kita men. Jadi Oke. kita nggak bisa langsung gini. Kecuali kita udah tahu teknik yang jarak pendek. Iya. Nah, jarak nunchaku adalah jarak satu tendangan seperti ini. Ya. Oh. Jadi jarak kita adalah di sini. Prinsip nunchaku yang satu adalah jangan nunggu diserang. Pada masuk jarak kita langsung masuk. Oke. Mas Wolan, saya minta tangannya di sini ya untuk melindungi kepala. Oh ya. Jadi nanti ada serangan ya. Ini contoh 1 and 2. Ini gerakan. Oke. Ya, Wuh. seperti itu. Dan itu nanti bisa banyak sekali. Dedes kepala juga. Dan momentumnya seperti itu. Nggak boleh kelambatan. Jadi sekali jalan ini di sini, tang. Tuh lihat, nggak perlu balik. Jadi nggak perlu draw ke sini lagi. Dia. Tuh. Wow, keren banget sumpah. Zaman Bruce Lee nggak ada. Di zaman Bruce Lee nggak ada, saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Sangat berkembang sekali keilmuan nunchaku sekarang. Wow. Itu kalau jarak kita melawan pisau. Jadi keliru kalau melawan pisau kita harus dekat. Kita keuntungan kita di jarak seperti ini. Ini kena, Mas. Wow. Di sini nih. Jadi kita nggak perlu ke sini. Karena dia sekali step masuk, saya udah habis. Kecuali dia step, saya step back. Oh. Ada juga side step banyak yang dibahas. Intinya kalau menghadapi senjata lain, gunakan keuntungan senjatamu. Ini panjang segini, nggak usah dekat. Iya. Jadi sudah terjawab sudah bahwa dengan menggunakan nunchaku dengan senjata, fokuskan kepada jarak dan gunakan jarak itu sebagai senjata kamu. Nah, apalagi kalau tidak menggunakan senjata, tangan kosong, udah jelas-jelas ini. Jangan lawan nunchaku deh. Coba jarak dekat. Iya. Ya, silakan jarak dekat. Biasanya yang menjadi perhatian orang awam, double stick itu kalau dia pas serang, dia itu susah baliknya. Iya, benar. Buang susah baliknya. Tadi Mas Polan udah belajar bouncing, lihat. Nggak ada kembalinya. Saya pukul sekali meleset, nanti Mas Polan maju. Meleset, Mas. Set, langsung cepat. Pas banget di target di sini loh. Tapi nggak sakit. Nggak sakit, tapi maksudnya saya kaget.
Wah, emang bener ini ketua emang bener-bener ngerti banget target. Target itu emang susah dilatih ya. Akurasi. Harus terus dilatih. Waduh, Pendek. saya amazing, keren Kita banget. bisa juga jarak pendek. Kan tadi tidak menguntungkan jarak segini. Iya. Preman kan nggak langsung, enggak. Iya, iya. Di sini tahu-tahu ngambil nih. Ya kan? Dan dari sini, bagaimana jarak pendek ini ketika tusuk masuk sini? 1 and 2. Ini jarak kita. Woi. 1 and 2 and head 3. Gitu. Oke. Itu teman-teman. Saya benar-benar mendapatkan informasi yang benar-benar berharga banget untuk saya. Itu adalah sedikit dari self defense. Kita udah ngebahas tentang sejarahnya. Kita ngebahas tentang sejarah berada terciptanya nunchaku komunitas ini di Indonesia dari 2008. Sudah ada kompetisinya tuh. Sudah ada namanya juga self defense-nya. Sekarang ini untuk teman-teman yang saya tidak suka dengan self defense. Ada lagi nih berarti ya. Ada lagi. Itu namanya freestyle ya. Freestyle. Mungkin ada yang mau temen yang mau Ya. Jadi ada freestyle-nya. Seperti yang kita tahu ya bahwa INC atau komunitas ini basisnya adalah justru di freestyle-nya. Oke. Meskipun begitu di belakangnya orang-orangnya bisa bela diri semua. Iya, iya. Kita menjaga supaya tidak disalahgunakan. Iya, betul. Sasaran kita adalah sasaran generasi muda yang punya kreativitas untuk menggali keilmuannya. Nah, kita tampilkan dulu nih Yes. peserta kita ya. Iya. Kevin, mencakupan pakai ini apa? Oke, ini merupakan salah satu teknik freestyle yang sering diperlombakan ya. Betul. Sering diperlombakan. Oke. Untuk itu kita menyingkir dulu. Nih, lihat Mas Kevin akan memperagakan freestyle-nya. Silakan Mas Kevin. Woi, keren. Saya mau tos dulu dengan Mas Kevin. Wah, silakan, Coach. Nah, itu tadi berapa lama dilatih ataupun dari basic yang dari gerakan pertama sampai gerakan terakhir itu dilatih berapa lama? Itu tergantung orangnya sih, Mas. Oke. Nah, sedangkan Kevin latihan Sendiri. Kira-kira sekitar 8 tahunan. wow, no wonder 8 tahun. Lebih daripada 5 tahun menurut informasi yang beredar bahwa sesuatu yang hobi kalau di atas 2 minggu itu namanya coba-coba. Di atas 2 bulan baru mulai suka. Di atas 2 tahun oke, sudah mulai oke nih. Tapi kalau di atas 5 tahun sudah menjadi darah daging. Ini dinamakan profesional. Oke, Coach, terima kasih banyak. Udah informasinya yang Sama-sama. ini saya sudah sedikit amazed karena begitu banyak informasi yang saya dapat, bukan cuman gaya-gayaan, bukan cuman asal memuter-muter, tapi semua gerakan ini tuh ada fungsinya. Nggak ada diciptakan cuman gaya-gayaan, tapi kalau mau gaya-gayaan pun itu perlu latihan yang sangat lama seperti Kevin tadi 8 tahun untuk melakukan gerakan ini. Oke, Coach, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Baja Journey ini, Coach? Ya, buat teman-teman bagi yang berminat bisa bergabung dengan Indonesia Nunchaku Club ya. Berminat untuk bermain nunchaku, gampang, tinggal cari aja Facebooknya Indonesia Nunchaku Club. Apabila ingin lebih profesional bisa mengikuti kelas. Iya. Di situ ada guru-guru yang bersertifikasi dengan ada istilahnya kurikulumnya. Jadi Anda akan belajarnya lebih runut dan tertata. Untuk kelasnya nanti bisa dihubungi di saya atau Mas Kevin sebagai penanggung jawab kepelatihan. Nah, dengar-dengar bahwa ini informasi yang harusnya off the record, tapi saya akan buka di Baja Journey. Dengar-dengar bahwa para nunchaku dari luar negeri bahkan pengen latihan kepada orang-orang Indonesia. Wow, itu keren banget. Itu Iya. kok bisa sampai seperti itu tuh gimana ceritanya tuh? Betul, karena waktu setiap ada pertandingan virtual ya, Iya. jadi sebelum pandemi kita sudah mengirimkan atlet-atlet untuk berupa ini kan latihan virtual, terus kirimkan video kompetisinya secara online.
itu kebanyakan dominasi orang kita, ya, dari orang Indonesia, sehingga melihat kayaknya disebut juga Indonesia itu sebagai surganya nuncaker. Wow. Untuk teman-teman yang bermain nunchaku itu. Wah. Sampai begitunya, terus pengen banget main ke sini sharing bagaimana mengelola komunitas, bagaimana mengajari bagian kejuara dunia offline maupun online. Kita juara dunia, jadi teman-teman yang kuliah di Eropa ikut kejuaraan World Nunchaku Association. Iya, apalagi sekarang ini sudah ada kompetisinya dari combat bahkan freestyle. Jadi jangan takut untuk mengembangkan bakat, apalagi menjadi sebuah profesi. Sudah ada wadahnya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Coach Sama-sama. untuk informasinya. Sama-sama. Kevin juga terima kasih banyak. Semoga informasi ini bermanfaat dan selalu latihan dan latihan, cuman itu kuncinya. Ya. Dan kalau bisa latihan kepada orang yang lebih mengerti. Jangan, kalau untuk di YouTube ya pelajari saya sedikit, tapi kalau bisa cari biangnya, cari induknya di mana, intinya di mana. Untuk itu kalian pasti akan mendapatkan informasi yang lebih hebat lagi. Oke, saya Volon Munggio, terima kasih banyak. Salam Baja Journey. Baja Journey. Boom. Thank you. Berjalan, bertahan, akan selalu